malam semuanya, selamat bergabung di Radio FM. Lagu apa nih Om? Oh, santai kan Om. Bentar Om, saya bikin kopi dulu bentar ya. Lanjut. Jadi yang saya masih 30. Selamat malam Om Munir. Oh, Om Dey mana Om Dey nih? Om Yusep. Malam Om. Malam Om. Malam Om Black Shadow, Om Sukirman, Om Javier. Selamat malam Om Punya Kevin. Om Kevin dari Angel Token ya. Benar ya? Selamat malam Mbak Niki. ya. Malam. Selamat malam Om.
Aduh, Bon. Selamat malam, Sigit. Om. Selamat malam, Om. Wah, berasa di Kalimantan gua, Om. Gila. Bandara Om Ebon. Om Ebon itu lagu di bandara Woi. Balikpapan. Selamat Berasa- malam, Om Sigit. Malam. Itu Gila, gila. di bandara Balikpapan lagunya tingkilan begini Om Ebon. Berasa di kota sendiri saya nih, Om. Gila. Oh ya. Ini sambil ngopi, cuaca hujan-hujan tuh enak dengan kayak gini. Narasumber kita sudah join semua ya Om Ebon ya. Sudah ini dari tim Angel Token udah pada datang belum ya, Om ya? Sudah. Saya lihat ada Bang Kevin ya, Bang Kevin Marciano. Halo Bang. Halo. Halo. Ya. Silakan Om Sigit. Iya, bisa Om. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Malam. Rugi. Ini cukup Sehat spesial nih. selalu. Kita kedatangan Angel Token. Yang mana teman-teman tahu kita lagi hype banget ya sama token selebritis ya Om Ebon ya. Yang mana ya itu tentunya Iya, betul pasti banget, Om bisa Sigit. mendatangkan ya kita nggak usah ini deh, kita pasti cari revenue kan ya dari sini ya kan, nggak bisa dipungkirin ketika ini salah satunya token artis pasti memberikan privilege tersendiri ya nggak sih gitu. Betul banget, Om Sigit. Nah untuk ini kita langsung yang langsung Bang Kevin ya nanti ya yang jelasin ya. Bang Kevin, halo Bang, apa kabar Bang? Halo, baik. Oh, sehat Bang, sehat Bang. Sehat. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, teman-teman mungkin udah nggak sabar yang punya banyak pertanyaan ditahan dulu, nanti langsung bisa ditanyain ke Bang Kevin. Bang Kevin, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kalau mau share screen atau mungkin mau live video, boleh banget. Silahkan Bang Kevin. Oke, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya dari tim developer Angel Token. Saya posisi sekarang masih di luar nih, lagi meeting juga sebenarnya. Makanya nggak bisa saya share screen atau video. Mungkin tetapi bakal saya tetap jawab satu persatu ya teman-teman ya. Itu pertanyaannya nanti. Sebelumnya saya jelasin dulu ya, Angel Token ini apa sih Angel Token gitu. Angel Token sendiri sebenarnya didiriin sama Angel Elga, kalau teman-teman tahu, seorang aktris, penyanyi, dan juga businesswoman gitu. Angel Elga sendiri projectnya tuh ada, nanti kita bakal ke depan bikin Angel Swap, Angel Launchpad, Governance, Angel NFT Marketplace, dan juga Angel Wallet, sama sampai di fase terakhir kita bakal bikin blockchain kita sendiri gitu. Kira-kira sampai sini teman-teman ada pertanyaan apa enggak? Suara saya jelas nggak? Jelas banget Bang. Ya. Mungkin aku sedikit sih Bang. Boleh. Dari yang kita lihat sih ini kan banyak banget nih rencana proyeknya. Ada Angel Swap, Governance, Launchpad, sampai NFT Marketplace, Wallet, bahkan Angel Blockchain gitu kan Bang. Itu di antara sebanyak itu yang prioritas untuk dalam waktu terdekat apa kira-kira Bang? Angel Swap yang bakal waktu dekat kita launch gitu. Oh, swapnya ya? Iya, swapnya dulu. Gitu. Jadi nanti kita nggak bakal buru-buru juga, maksudnya ke depan sih kita memang plan ketika kita bikin swap kita bakal campaign dulu tentang swapnya kita. Jadi kita mau bikin platform yang dipakai buat orang gitu loh.
nggak plannya kita tuh nggak cuman oke kita punya swab sekarang terus kita lanjut lagi, nggak kayak gitu. Kita punya swab, kita mau orang-orang pakai dulu swab kita sampai ngerti semuanya, sampai benar-benar oke, baru kita lanjutin lagi ke project selanjutnya. Iya sih, keren. Kalau di UGI sendiri sih Bang, kita kebetulan punya sub DeFi. Jadi teman-teman DeFi udah ada lumayan lah di UGI. Itu Bang Ebon salah satu kontributor kita di DeFi itu Bang Ebon. Oke. Siap Bang. Siap. Balai DeFi. Boleh lanjut Bang Kevin? Lanjut, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Aja ya kita ya. Teman-teman yang ini langsung aja boleh langsung kita diskusi tektokan aja. Boleh. Yang udah punya banyak pertanyaan nih langsung nih. Iya, mungkin pada banyak penasaran kan, bisa aja nanti langsung bertanya aja ya buat kawan-kawan yang lain. Kayaknya silakan lanjut dulu Bang Kevin penjelasannya tentang Angel Token. Mungkin selain Angel Swap tadi ada project-project lain setelah itu. Nah, kayak apa? Silakan di. Iya, setelah Angel Swap kita bakal bikin Launchpad ya. Kayak teman-teman tahu Launchpad itu kan buat token-token baru yang mau launchnya, kita sediain platformnya nanti ke depan. Terus ada juga Angel Governance itu tempat untuk vote buat community kita. Jadi nanti yang bisa vote itu cuman community kita nanti di web, itu namanya governance. Terus juga ada juga nanti kita bikin NFT marketplace. Konsepnya sih ya kayak OpenSea atau NFT marketplace kan. Sampai wallet. Sebenarnya konsep kita tuh mau bikin ekosistem lah. Semuanya kita mau bikin nyambung gitu. Makanya kita nggak nyentuh konsep game atau apa yang lagi terkenal sekarang, metaverse. Karena kalau di Angel Token sendiri kita punya konsep tuh lebih benar-benar ke DeFi atau blockchain gitu ekosistemnya. Jadi mau dibikin semuanya tuh nyambung gitu teman-teman, berkesinambungan. Sampai terakhir kita bakal bikin blockchain yang mungkin konsepnya itu mirip sama Binance Smart Chain, di mana teman-teman nanti bisa bikin smart contract, bisa bikin token sendiri gitu. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan lagi? Biar ada diskusi. Halo, Bang, mau nanya Bang. Boleh. Kayaknya tadi yang duluan siapa? Bang Aat ya? Bang Aat apa Bang TNG ini, Tesla Minator? Kayaknya Bang Aat dulu aja ya, silakan Bang. Terima kasih atas ini izinnya Bang. Silakan. Boleh bertanya sekarang Bang? Boleh, Bang. Ya, bismillah. Silakan. Kan ada banyak nih proyek baru tuh Bang. Yang membuat proyek-proyek itu kan ada yang awalnya itu membuat kesannya baik tuh, tetapi tiba-tiba hilang dan ditinggalkan itu proyeknya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Anda akan mengelola proyek dan token Angel untuk mendapatkan tempat di pasar kripto terbesar dan menjadi token terbaik di dunia blockchain? Halo? Oke. Kedengaran Bang? Kedengaran. Silakan responnya Bang Kevin. Bagaimana kita bisa menjadi terkenal dan mendapat tempat di pasar kripto lah. Sebagai yang kita tahu sebenarnya Indonesia sendiri untuk di industri ini cukup ketinggalan teman-teman ya. Makanya kita mau coba kita memulai ini sebenarnya cukup ketinggalan untuk industri blockchain sendiri, industri kripto ini. Tapi di sini kita juga di tim development Angel Token sendiri kita ada juga tim untuk R&D, makanya kita juga mau ngejar ketinggalan kita. Untuk market sendiri kita bakal coba marketing di mana-mana sih, Mas. Nggak cuma di market Indonesia doang, di global juga iya, di Cina juga iya gitu loh. Tapi by proses, tapi waktu. Kami sih tim developer optimis sih, yakin. Dan untuk masalah hilang sih, saya rasa ada nama baik yang kita pertaruhkan di sini, Mas. Sebagai kita developer, sebagai dari
Mbak Angel Elga sendiri, kita tuh bikin ini, kita serius gitu loh, kita serius. Nggak cuma main-main atau nggak cuma hanya sekedar nyari uang sesaat, karena ketika kita docs kayak gini tuh ada nama yang kita pertaruhkan gitu, seperti itu Mas. Oke. Semoga udah cukup menjawab ya Om Aat ya. Selanjutnya tadi Ya, siapa yang semoga mau? bisa. Mantap, Mbak mantap, Niki yang tadi. banyak Bang. Mbak Niki Halo silakan Bang, Mbak. tadi katanya aku boleh nanya sekarang nggak? Boleh, silakan. Iya, Mbak tadi kan Niki katanya silakan. ini proyeknya mau bikin blockchain sendiri ya kalau nggak salah ya? Iya, betul. Iya, blockchainnya nanti konsensusnya mau proof of work atau proof of stake? Proof of stake. Tapi kita masih R&D ya, masih tahap research and development. Karena sampai sekarang Ethereum 2.0 aja dia dari POW ke proof of stake, kan kita juga lagi pelajarin itu proof of stake gitu Mbak. Kira-kira di roadmap-nya untuk menuju ke sana masih berapa lama lagi? Dalam waktu 3 tahun loh, kalau hitungan kita ya. Tapi kita nanti ada analisanya sendiri. Kita kan ada beberapa proyek sebelum melangkah ke sana. Nah, kita mau memastikan kalau proyek-proyek kita itu dipakai. Nggak cuma ada, itu dulu yang penting. Karena di industri teknologi ini yang paling penting itu adalah user sih, gitu loh. Karena mau bikin secanggih apapun kalau nggak ada yang pakai juga percuma, gitu. Sama satu lagi boleh nanya nggak? Ini kan sekarang Boleh, lagi hype banget ya token-token artis. Nah, gimana cara yang mana dari token-token artis yang kita lihat di banyak komunitas itu banyak yang justru udah kehilangan kepercayaan dan kehilangan support gitu dari komunitas Indonesia sendiri ya. Nah, gimana caranya Angel Token ini meyakinkan investor-investor lokal khususnya di Indonesia atau komunitas lokal di Indonesia untuk terus support atau paling enggak kita percayalah untuk proyeknya ke depan gitu. Karena jujur aja kita semua sekarang lihat token artis ya pasti rasanya udah ini ya nggak yakin lah untuk kedepannya atau terbawa hype gitu loh. Ya mungkin itu aja pertanyaan. Thank you. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kita ini kan di Indonesia ini termasuk ketinggalan gitu loh. Sebenarnya dengan adanya artis-artis ini juga sebenarnya kita dapat momentum untuk edukasi orang-orang awam yang baru. Kadang-kadang kita memang perlu seorang public figure atau seorang aktris, aktor untuk masuk ke dunia ini untuk mengenalkan cryptocurrency atau token ke market yang lebih luas lagi gitu. Makanya kalau saya sih minta untuk apapun itu sih, selama token Indonesia atau token artis tetap didukung aja. Cuman kadang-kadang kita harus lihat juga, kita harus hitung. Saya nggak ngomongin token manapun ya. Dengan market yang sekarang, dari presale-nya berapa, kalau terlalu besar kan kadang-kadang ngangkatnya juga susah gitu loh. Paling itu aja sih saran saya. Karena kalau Angel Token sendiri kan kita kemarin presale cuma 150 sampai harganya 300 yen, kita nggak terlalu gede. Karena kita tahu juga lah market sekarang tuh kita pengen juga harganya naik gitu loh. Kita pengen juga stabil, nggak terlalu besar gitu loh. Ya awal untuk masukin liquidity gitu sih. Halo Mas, saya boleh nanya Mas? Izin bertanya boleh nggak? Izin bertanya boleh nggak? Tanya izin. Ya, Halo. selamat malam. Bang Tesla Minator ya, silakan Mas. Bang Tesla Minator tadi udah nunggu, silakan Bang. Ya, makasih Bang. Bang Evan dan Bang Sigit. Jadi gini Bang Kevin, saya mau tanya, kan ini rencana nanti bisa bikin smart contract gitu kan ya di Angel Blockchain, itu dalam waktu dekat atau gimana? Halo, suara saya jelas? Halo, suara saya jelas? Tadi ada lagu saya. iya jelas. Halo. Oke. Tadi saya udah bilang kalau kita targetnya dalam 3 tahun ke depan kita udah launch, kita punya blockchain sendiri gitu loh. Tapi balik lagi saya bakal analisa dulu karena kita ada beberapa project sebelumnya kan. Kita ada punya 5 fase. Nah, kita bakal
analisa dulu gitu loh. Project-project yang sebelumnya ini udah kepake dengan banyak orang belum gitu. Karena yang paling penting tuh ketika kita launch platform atau launch project apapun, yang penting project kita dipakai. Daripada kita melanjutkan untuk kejar target bikin project yang lain, mending kita campaign dulu untuk project kita gitu. Itu strateginya kita sih. Nah, yang selanjutnya yang mau saya tanya tuh, ada nggak upaya dari dev itu untuk mencegah para dev yang ketika mereka membuat smart contract tuh supaya nggak ada kayak semacam exploit gitu loh. Kan kadang ada yang pernah ngeluh ketika mereka swap itu mereka semua aset di walletnya itu hilang. Ada nggak kira-kira dev itu berupaya untuk mencegah hal-hal yang buruk itu bisa terjadi? Oke. Bagus banget pertanyaannya. Sebetulnya kalau dari smart contract-nya itu kan by code ya. Paling pencegahannya itu bisa dari si launchpad-nya mungkin ya, yang kita perketat ketika mau launch token. Paling pencegahannya seperti itu sama. Makanya kita bangun ekosistemnya dulu dari awal. Gitu. Oh iya. Jadi saya harap nanti kalau bisa tim dev bisa mempertimbangkan teknologi supaya mencegah ada dev-dev yang nakal kayak gitu sih. Ya itu aja sih Bang Sigit sama Bang Ebon. Oke. Thank you Bang Tesla. Oke, Thank you. Saya Itu tambahin banget sedikit. tanya Bang Tesla Minator. Ya. Izin tanya boleh? Halo. Ya berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau ada kawan-kawan yang mau bertanya lagi? Banyak banget yang raise hand ini. Tadi yang saya lihat yang pertama nih Bang Ray sih. Bang Ray Plensi, silakan Bang. Ya, baik. Terima kasih Om Ebon, Om Sigit. Jadi pertanyaan saya untuk Angel Token ini, saya lihat kan ini mau buat launchpad ya. Nah, target dari launchpad Angel Token ini, targetnya itu ke project blockchain lokal, apa project blockchain internasional juga bisa ikutan launchpad di Angel Token ini. Sekian. Kita mau dua-duanya sih. Tapi kita bakal untuk lokal itu gimana? Kalau untuk lokal itu sebenarnya kita masih dalam proses tahap perkembangan kan. Sebenarnya kita butuh dua-duanya sih. Di satu sisi Indonesia adalah market yang sangat besar, tapi kita juga butuh market internasional gitu. Jadi project launchpad itu untuk dua-duanya bisa ya, lokal dan internasional. Iya, dua-duanya. Oh. Oke, baik. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Thank you banget Bang Ray atas pertanyaannya. Halo. Ada kawan-kawan lain yang ingin bertanya, silakan. Siapa nih berikutnya? Lihat tadi Bang Indra TCW, silakan Bang. Halo. Silakan Bang. Iya, halo Bang Kevin. Saya mau tanya. Iya, ini untuk utility Angel Token ini dalam keberlangsungan ekosistem project yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang itu seperti apa ya? Bisa tolong dijelaskan untuk meyakinkan holder Angel Token ini untuk hold jangka panjang gitu. Coba bisa tolong dijelaskan. Oke. Nah, nanti semua project kita ke depannya ininya tuh kita bakal pakai semuanya transaksinya bakal pakai Angel kayak gitu. Dan sebenarnya banyak kenapa kita pilih Swipe, kenapa kita pilih Launchpad. Karena biasanya kan kalau di Launchpad itu kan ada misalnya ada harus sekian Angel yang di hold baru kita bisa ikut Launchpad. Nah, itu tuh cukup membantu untuk growth harganya si Angel Token nantinya gitu loh. Apalagi kalau kita udah bisa bikin blockchain sendiri gitu loh. Kayak kita belajar ya dari Binance Smart Chain. Ada berapa banyak liquidity pool yang di lock yang nggak bisa dijual ke market gitu loh. Karena adanya project-project token tersebut gitu. Dan jadi itu sangat ya gimana? Ya, jadi itu dijadikan sebagai prasyarat ya untuk dijadikan payment method gitu ya.
Betul, betul, betul. Oke. Oke, thank you. Makasih. Makasih Mas Indra. Oke, thank you Bang Indra. Maaf, izin Berikutnya bertanya tadi yang Om. nge-raise hand aku lihat ini Chan. Ayo Bang, silakan Bang Chan. Halo, Halo. mau tanya ini untuk marketing ke global apa aja ya yang udah strategi dari Angel Token sendiri? Makasih Om. Untuk marketing nih, saya ada teman tim dev saya juga, Renaldo mungkin bisa jelasin. Ya, selamat malam teman-teman. Saya Renaldo sebagai salah satu developer Angel Token juga. Kalau untuk masalah marketing dekat-dekat ini ya, kita sih udah ajuin investor juga buat CMC sama CoinGecko ya. Nanti juga kedepannya kita mau bikin event sih di kota-kota besar di Indonesia, kota-kota yang kita pilih untuk bikin event konvensional gitu ya, sekalian edukasi lah. Sama untuk 4 hari ke depan kita juga ada jadwal AMA sih, paling kita udah bakal adain AMA sama Early Hunter, Nordic Whales, Crypto Legend, Caesar, sama Golem sama Trapland. Paling gitu aja sih buat marketing yang dekat-dekat ini. Ya, si Om. Keren. Kira-kira eventnya event offline-nya di kota-kota besar di Indonesia ya Om ya? Iya, next target kita mungkin Bali. Oh, Bali ya. Itu khusus holder apa umum Om? Enggak dong, umum. Kita bakal bikin event umum, kita bakal edukasi masyarakat semua. Karena cara satu-satunya meningkatkan market awam ya kita harus bikin event. Karena mereka biasanya trust wallet aja nggak tahu apa, toko kripto apa. Benar. Aja kan nggak tahu apa. Benar banget. Adalah kita harus bikin event, kita edukasi mereka gitu. Benar. Keren. Lanjut lagi, ada yang masih bertanya? Lanjutnya tadi siapa yang resen nih? Oh nih General Traf, silakan Bang. Oke. Mau tanya ke Bang, dari dua sisi ya, saya bertanya di sisi bisnis dan sisi projectnya. Nah, saya lihat ini projectnya sangat banyak sekali. Salah satunya Angel Wallet. Nah, apakah dari developer itu ketika melaunch project berupa Angel Wallet sudah direncanakan sekuritasnya? Karena yang dikhawatirkan ketika sekuritasnya lemah, maka uang kripto yang ada di wallet tersebut bisa dihack ya, seperti itu. Nah, jadi yang paling prioritas bagaimana sekuritasnya. Nah, kemudian dari sisi bisnis saya melihat dari roadmap-nya memang tidak ada bulannya, pastinya tanggal berapa, bulan berapa misalkan, tapi ada rencana ya ke situ. Kemudian ketika listing dicek, apakah transaction fee yang ada di PCS atau Trust Wallet nanti berubah? Yang awalnya 9% bisa menjadi berapa persen misalkan, seperti itu. Ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, makasih Mas. Untuk masalah security ya, untuk masalah wallet ya, itu kita masih tahap R&D sih. Sebenarnya kita tadinya mau masukin exchange juga, cuman mungkin kayaknya lebih berat lagi karena kita udah ada beberapa project juga. Untuk masalah wallet kita masih research and development sih, dan itu juga menjadi hal yang penting gitu loh. Tapi juga kadang-kadang tuh di wallet itu ada human error gitu loh. Kadang-kadang orang yang ngerti dia connect wallet sembarangan, kadang-kadang orang yang ngerti dia kasih password-nya ke orang lain. Itu kan kadang-kadang bukan salah si walletnya juga gitu loh. Tapi kita lagi tahap R&D kalau soal wallet itu. Nanti ke depannya kita bakal info lagi. Terus tadi pertanyaannya apa lagi? Tentang transaksi fee ketika listing di cek, misalkan ya cek apalah seperti itu, apakah nanti di PCS itu berubah juga transaksi fee-nya? Sementara kan ini masalah untuk transaksi fee itu masih transaksi jual dan beli ya, bukan yang transfer dari satu wallet ke wallet. Nanti ke depannya pasti kita adjust lah. Nah mungkin juga kan orang dari transfer kita
kena 9% atau kena 15%, nggak mungkin, nggak ada yang mau pakai juga, siapa yang mau pakai gitu. Pasti kita bakal adjust ke depannya gitu. Kita bakal sesuaiin. Oh ya, tadi masalah ini juga ya, masalah roadmap. Kenapa sih kita nggak kasih tanggal? Kita juga sebenarnya bahas itu di tim internal kita kasih tanggal apa enggak gitu loh. Jadi yang kayak saya bilang tadi, kita mau bikin project, kita mau bikin platform yang dipakai buat semua orang ya teman-teman ya. Jadi kita nggak mau juga kayak skripsi, oke abis wallet terus kita abis web terus kita kejar launchpad, tapi sedangkan web kita nggak ada yang pakai nih gitu loh. Makanya kita dari project pertama kita bakal campaign besar-besaran juga nanti untuk biar semua orang pakai platformnya kita dulu, itu dulu deh kuncinya, baru kita lanjutin ke next project selanjutnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang pertanyaannya. Kalau ini banyak banget yang resen. Ini saya lihat Aji Pratama nih. Bang Aji Pratama, silakan Bang. Halo ya, Bang Aji Pratama. Ya, halo. Oke, selamat malam. Izin bertanya ya, abang-abang semua. Ini sebelumnya saya bergabung ke AMA sesi ini di pertengahan, nggak tahu apa udah dibahas atau belum. Saya mau nanya tentang apakah bakalan ada jadwal burn token ke depannya untuk angel token ini. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Nanti ada, kita burn, kita nggak dari kontrak, kita nggak auto burn, kita bakal manual burn nanti. Ditunggu aja infonya. Baik, terima kasih Pak. Lanjut Bang Jamur Kuding, silakan Bang Jamur. Ya, selamat malam. Malam. Mau bertanya, untuk pembagian token saat ini kan market cap-nya masih kecil. Itu ada di lokal Indonesia itu berapa persen, terus di luar itu berapa persen kalau boleh tahu? Untuk sekarang maksudnya centralized exchange? Enggak, maksudnya pembelian token saat ini itu di lokal itu berapa persen sama internasional berapa persen kalau boleh tahu? Oh, oke, holdernya kita ya. Kalau kita lihat sih, ini sih kita nggak ada datanya ya. Cuman kalau kita lihat dari grup sih masih 90-80% holder kita Indonesia gitu. Karena kita baru mulai start marketing di luar sih dalam waktu dekat ini sih. Sama dengan grup luar. Ya, untuk marketing di luarnya itu udah gabung join di grup calls untuk internasional atau seperti apa, atau masih di Twitter? Grup callsnya kita ada, ini dari tanggal 4 sampai tanggal 8 Maret ya. Dari tanggal 5 sampai tanggal 8 ya. Ada Nordic Wells, Crypto Legion, ada Caesar, Golum, sama Travel. Gitu. Untuk AMA sama satu lagi ya, kalau boleh tahu, untuk kayak sokongannya kan di sini kan Mbak Angel Elja yang untuk yang artis utamanya. Sementara kalau yang ada kayak dukungan dari perusahaan besar atau yang lainnya mungkin biar bikin holdernya juga agak bisa tokennya. Kita terus terang kita private sale masih dari perorangan semua gitu. Jadi cuma dari tim ini aja ya yang pengembangan tokennya ke depannya ini. Oh, untuk pengembangan atau untuk apa? Untuk pengembangan ya masih internal. Dari pihak internalnya sendiri ini, apakah ada dukungan dari perusahaan lain atau ada PT-nya sendiri gitu dari
Kalau PT sih pembuatan kita belum, tapi kita lagi komunikasi juga dengan pihak Bapepti. Kita mau ikutin jalur-jalurnya lah, karena kan kita dimanapun kita di Indonesia, kita berusaha di Indonesia, kita pasti urus semuanya gitu. Tapi kalau untuk dukungan perusahaan-perusahaan teknologi kita belum. Iya, itu aja nih. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Lanjut nih, siapa yang raise hand nih? Izin Tadi saya bertanya, lihat Bang Kevin sih raise hand, Bang Kevin. Mana Bang Halo Kevin? Om. halo Oke, izin Ya, bertanya silakan Om. Bang Kevin. oke siap. Makasih Om karena udah dikasih kesempatan buat bertanya. Ini mungkin pertanyaannya nggak terlalu teknis ya, tapi cuma pengen tahu aja Angel Elga ini dalam nge-develop Angel Token itu visi dan misinya apa ya? Maksudnya Angel Token ini nanti ke depannya akan dibawa seperti apa begitu? Terima kasih. Oke. Kalau untuk kita waktu awal-awal ketemu sama Mbak Angel sendiri sih sebenarnya simple sih. Dia udah tahu ini sebelum dari ketemu kita. Dia udah berinvestasi di crypto gitu loh. And she thinks like ini tuh future gitu loh. Ini tuh masa depan gitu loh. Kalau kita bisa bikin project ini, terus kita bisa bikin event di kota-kota, kita bisa edukasi banyak orang. Yang saya bilang tadi, kita berdua sadar kalau Indonesia itu masih ketinggalan di industri ini gitu loh. Kira-kira seperti itu, Mas. Kalau bisa di garis besarin, Angel Elga ini pengen berkontribusi supaya Indonesia tuh juga melek sama kripto begitu ya? Ya, sesimpel itu. Dia Oke. waktu terus terang dia pertama kali ketemu saya gitu loh, kita meeting, dia tuh nggak pernah tanya tentang masalah profit atau cuannya berapa, untungnya berapa. Saya rasa semua orang juga tahu Angel Elga she is a business woman gitu loh. Dia successful business woman gitu loh, maksudnya ya duitnya juga banyak gitu loh. Jadi kayaknya memang mungkin dia mau berkarya, saya juga, atau dia mungkin mau mengedukasi banyak orang gitu loh dengan namanya dia sendiri gitu. Itu sih tujuannya. Oke, siap. Oke, makasih ya Mas ya. Oke, selanjutnya siapa nih mau bertanya lagi nih? Belum ada nih. Coba saya boleh mau Nanya nanya? deh. Oh ya, Now You See Me, boleh. Ya. Silakan Bang. Suara saya jelas? Ya, suara saya jelas ya? Jelas. Halo. Yo. Oh iya, ini untuk Angel Token ini untuk kedepannya bakal jadi salah satu alat pembayaran atau transaksi nggak sih ya untuk kedepannya, maksudnya kan kayak sekarang tuh entah itu maksudnya alat pembayaran transaksi elektronik atau apapun itu untuk kedepannya nanti untuk di Angel Token ini ada rencana untuk seperti itu nggak ya? Kalau untuk alat pembayaran atau alat transaksi sih kita jujur masih belum, karena kita bentur sama undang-undang 45 yang menyatakan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat tukar yang sah gitu loh. Jadi kita belum berani untuk jadikan ini sebagai alat transaksi. Tapi kita bakal bikin ini tuh jadi benar-benar project crypto loh Mas. Kayak nanti walletnya fee-nya pakai Angel Token, Swap-nya pakai Angel Token gitu. Tapi kalau kita sih belum nggak kepikir ya untuk misalnya kalau belanja di Indomaret gitu bisa pakai Angel Token, karena pasti bentur sama undang-undang gitu. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Maaf, boleh bertanya Om? Silakan. Kalau boleh tahu siapa saja yang ikut serta dalam mengembangkan proyek Angel Token tersebut, dan apakah proyek Angel Token ini sudah berjalan, dan kalau sudah berjalan sampai mana proyek Angel Token ini? Terima kasih.
Oke, di Angel Token sih sebenarnya head-nya tuh ada Mbak Angel Elga, ada saya Kevin, ada Ronaldo, ada Michael, sama ada James. Nah, tapi di bawah itu masih kita setiap orang masih pegang tim-tim lagi di bagiannya masing-masing gitu. Dan Angel Token ini tuh masih baru banget. Kita lagi tahap pembentukan community, kita lagi marketing di awal, sambil kita juga siapin untuk swap kita gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, itu saya lihat Om Feby ada angkat tangan tuh ya. Bukan Om Feby. Itu kayak nggak muncul ya. Silakan Om. Ini aku mau nanya untuk kedepannya pihak terkait khususnya dari pemerintah ada nggak yang digandeng gitu kayak token sebelah kayak gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua untuk ekspansi ke market global. Kira-kira yang paling antusias nih dari negara mana aja selain Indonesia? Itu aja sih pertanyaannya. Oke, makasih. Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk pihak regulator kan sekarang Bapepti ya, kita lagi komunikasi ke sana juga. Dan saya juga hari ini saya ada baca berita mereka juga lagi siapin regulasi untuk token-token seperti ini gitu loh ke depannya. Untuk market sih kita selain Indonesia kita paling Asia sih. Asia sih. So far. Maksud saya tadi itu bukan yang Bapak misalnya ya, maksud ngomong kayak gini, pihak misalnya kayak pemerintah daerah atau ada influencer lain kayak gitu. Karena kalau saya lihat ini kan kayak Angel Token ini kan sentralnya di Mbak Angel Elga gitu kan. Nah, kira-kira apakah the power of Angel Elga ini yakin bisa menaikkan nilai value tokennya kayak gitu? Kita ada beberapa ketemu orang sih, saya nggak bisa sebut lah ya siapa-siapanya. Tapi hampir setiap hari tuh saya ketemu orang-orangnya Mbak Angel untuk memperkenalkan Angel Token ini gitu. Dan kalau ditanya ada pihak regulator atau enggak ya ada, tapi saya nggak bisa sebut siapa gitu. Itu ini maksud mas. Semoga bisa di open lah ya biar kita biar kalau misalnya diyakin dan percaya kayak gitu. Oke, thank you. Makasih saudara. Lanjut, siapa lagi masih bertanya? Halo. Silakan siapa nih? Halo. Halo, siapa yang mau nanya nih? Kedengaran? Sherlock Holmes, ya silakan Om. Suaranya agak kecil, boleh nyaring sedikit. Oh iya ya Om. Nah ini Angel Token ini kan yang saya kenal cuma Mbak Angelnya, jadi juga kenalnya cuma di TV. Nah coba ini teman-teman dari developernya itu backgroundnya apa ya Om? Terus yang kedua untuk yang roadmapnya ini kan jelasin di sini ada beberapa utility daripada Angel Token ini. Ada Angel Swap, Angel Launchpad, Angel NFT Marketplace, Angel Wallet, sama Angel Blockchain. Nah untuk kesiapan dari tim developernya gimana? Yang pertama yang bakal dikeluarin duluan itu apa? Oke, kalau untuk saya sendiri, saya sebenarnya backgroundnya waktu kuliah sih saya ambil finance ya. Tapi saya udah sekitar 4 tahun lah ngikutin kripto ini. Dan setahun ini bareng sama teman-teman yang backgroundnya IT, kita coba lah bikin beberapa project dulu. Cuman saya juga nggak bisa sebut projectin dulunya karena kita nggak docs juga. Itu baru ini. Terus untuk kesiapannya ya, yang paling siap itu Angel Swap, yang lain kita masih R&D gitu, masih research and development untuk yang lain. Karena yang di fase 2 yang paling dalam waktu dekat ini kita bakal launch adalah Angel Swap gitu.
Ini kan apa namanya itu ini yang saya lihat itu baik dia di FB, baik dia di apa namanya Twitter ataupun yang ada di Instagram itu banyak daripada investor-investor Indonesia khususnya di token-token Indonesia itu bingung gitu kan ketika misalkan harganya turun gitu kan, dan mungkin ya mereka juga nggak paham gitu fungsinya mereka investasi di kripto itu apa. Jadi nanti gimana edukasinya ke teman-teman yang lain gitu. Suaranya agak putus-putus, Mas. Maaf. Gimana? Ini kan permasalahan sekarang ini kan yang saya lihat yang ada di media sosial itu banyak daripada investor-investor ataupun yang ikut ke kripto itu nggak tahu tuh fungsi mereka ikut itu apa. Yang penting dilihat di mereka aktif promosi dan fungsinya mereka nggak tahu apa itu fungsinya swap, apa itu fungsinya blockchain. Nah itu gimana cara angel token ini mengedukasi mereka? Maksudnya banyak artis yang nggak tahu apa itu swap, apa itu wallet gitu maksudnya, Mas. Yang Kalau apa namanya? gimana? Untuk mengedukasinya nanti gimana caranya supaya nggak bingung gitu kita misalkan harganya turun gitu gimana gitu. Untuk mengedukasi, kan saya bilang tadi masyarakat kita itu ketinggalan. Kita bukan edukasi mereka untuk jadi expert crypto gitu loh, Mas. Kita paling nggak basic ngerti lah, kita tahu taruh duit kita di mana, paling nggak ngerti cara bikin trust wallet seperti apa gitu loh, ngerti resiko dari berinvestasi di industri ini itu seperti apa gitu loh. Karena kan banyak juga orang yang ikut-ikutan zaman sekarang gitu loh, tiba-tiba nanti uangnya hilang gitu loh atau dia loss. Itu dulu lah, kita basic dulu lah. Sepakat sih. Yang sebenarnya PR besar kita ini ketika kripto ini makin hype kan ya. Nggak kita pungkirin kripto hype banget tahun ini. Dan yang paling dasar sebenarnya kita harus mengedukasi sih sebenarnya. Itu yang paling penting banget. Yang pertama, hal pertama yang harus dilakukan. Makanya tadi saya penasaran banget sama eventnya nanti Angel Token. Kira-kira bulan apa Om kalau boleh di-spill? Kemungkinan di bulan depan atau di akhir bulan depan itu ya? Di Bali ya juga lagi siap-siap rencananya. Iya. Saya juga sampai hari ini saya masih belajar kok, namanya teknologi update terus, kita juga masih terus belajar terus kok gitu loh. Tapi lebih banyak banget di Indonesia ini orang yang Indonesia ini lebih nggak ngerti apa-apa daripada kita. Mungkin teman-teman di sini semuanya udah tahu cara pakai platformnya gimana, udah tahu profil resikonya seperti apa, tapi banyak banget di luar dari community ini yang nggak ngerti apa-apa gitu loh. Kripto tuh apa, kok nggak ada barangnya tapi ada uangnya gitu loh. Token tuh apa, token listrik gitu loh. Ini kan sayang gitu loh, harusnya kita bisa share ke orang-orang gitu loh. Ternyata ada loh teknologi seperti ini gitu loh. Ternyata ada loh aset digital zaman sekarang. Ternyata ada loh big data gitu loh. Gitu sih. Masih ada pertanyaan lagi? Mungkin ceritanya. Ini kita masih ada waktu berapa menit lagi, Yang Sigit? Kalau ada kawan-kawannya yang bertanya, silakan. Masih ada sekitar 14 menit lagi ya kayaknya. Ya, izin bertanya, maaf. Silakan Om Putra, silakan Om. Itu untuk Angel Swap, Angel Launchpad, Angel NFT Marketplace, Angel Wallet, Angel Token, itu kira-kira jadi satu platform atau gimana ya? Sekian, terima kasih. Jadi satu token? Satu platform. Jadi satu platform, iya kita lagi usaha untuk jadi satu platform semuanya. Jadi kita kayak one stop solution gitu. Ya. Maaf. Kecuali nanti walletnya ya, mungkin nanti walletnya kita bisa. Tapi kalau untuk launchpad, swap, governance nanti kita jadi satu.
Terima kasih. Yuk, sama-sama. Silakan kalau ada kawan-kawan lain yang bertanya, silakan. Iya, waktu kita sampai 21.30 ya, Om Ebon ya. Iya, Om Sigit. Silakan Om. Silakan Om The Kill Survivor, ya ampun, mandi dulu Om. Ya, silakan. Ya, ini kan ada beberapa marketing nih yang akan berjalan. Saya mau nanya, ini ketika pembayaran marketingnya ini menggunakan Angel Token atau menggunakan dana dari dev sendiri? Karena saya lihat ini marketingnya di liquidity ini masih terkunci ya 6 bulan ini, atau gimana, bisa dijelaskan? Untuk kita bagi dua sih, untuk digital ya misalnya kita aman sama Cesar sama Travel atau kita bayar pasrah gitu, kita ada dapat dari fee kan, kita bayar dari sana. Nah tapi kalau untuk event-event di kota-kota gitu kita masih ngeluarin dari dana private sale kita gitu. Ada lagi pertanyaannya Mas? Ya semoga aja nggak itu ya, nggak menggunakan Angel Token ya. Nggak apa? Nggak menggunakan Angel Token sebagai itu alat marketingnya, karena kan itu ada yang sebelah tuh boomnya karena itu gratisnya kan. Kita nggak pernah barter Angel Token kok. Karena saya pernah bilang di AMA saya juga, di grup saya nggak suka. Makanya kalau dilihat distribusinya saya nggak ada airdrop. Karena saya nggak suka token saya dibagi-bagi sama orang gitu. Karena menurut saya hari ini kalau saya bikin project, token saya bahkan sama BNB aja lebih berharga token saya gitu. As a developer ya beda-beda sih, maksudnya kalau saya pribadi seperti itu. Gitu. Iya. Oke, makasih jawabannya. Yuk lanjut. Masih ada lagi nggak teman-teman yang masih penasaran? Saya Bang Habo nih, Bang Habo, raise hand saya lihat. Bang Habo, silakan. Halo Bang Habo. Nggak denger nih kayaknya. Halo Bang Habo. Halo, tes ya kedengeran ya. Kedengeran Bang. Aku paling mau tanya tentang NFT ya, karena kan Ugi juga isuknya ada khusus untuk NFT ya. Nah untuk Angel Token nih, project NFT-nya itu seperti apa? Apakah dia menyediakan NFT marketplace untuk teman-teman Ugi bisa minting di sana, atau Angel Token nih mengeluarkan NFT-nya sendiri? Paling itu sih yang aku mau tanya dulu. Oke, kalau konsep NFT-nya kita bakal bikin marketplace sih, dan nanti semua orang bisa minting gitu. Tapi kita juga bakal tetap bikin collection-nya untuk khusus punya Mbak Angel Elga gitu. Tapi kita bakal kasih kesempatan orang-orang juga untuk minting di situ. Yes. Untuk detailnya gimana ya Om? Apakah ada reward yang diberikan nanti ketika para kreator nih minting di sana? Ya pasti nanti ada setiap transaksi ada berapa persen sekian nanti yang si kreatornya bakal dapat lah dari transaksi itu sendiri gitu. Apakah berupa token Angel gitu? Angel. Kita bakal pakai Angel semuanya. Kemungkinannya bulan apa ya Om, kalau boleh tahu? Kita bakal launch web dulu gitu. Swap terus bakal launch pad, governance, baru NFT marketplace gitu. Mungkin di akhir tahun. Oh iya, oke lah. Oke. Iya, ditunggu ya Angel Token. Oke. Thank you. Masih ada pertanyaan nggak teman-teman yang lain? Ini tadi yang raise hand nih, malu-malu nih.
Saya mau nanya. Siapa nih? Siapa nih Nggak ada ngomong nih? suaranya ya? Halo. Ini oh ini ada Om Putra ngangkat tangan lagi mau nanya lagi Om. Silakan saya unmute itu. Halo. Halo, Mas. Ya. Yo, silakan Om. Kan banyak token-token yang tiba-tiba dan parah. Nah, bagaimana Angel Token mengatasi masalah tersebut? Sekian, terima kasih. Makanya saya tadi bilang di awal itu kita resell tuh nggak gede, 150 300 BNB. Kita kalau sebenarnya kalau developer lain tanpa buy Angel Elga pun kalau dengan marketing yang benar tuh bisa gitu loh. Makanya kita jaga itu gitu loh, karena liquidity-nya tuh di awal kecil, kita masih bisa backup kalau terjadinya dump, karena kan ada nama baik yang kita jaga gitu loh. Kalau sampai dump parah gimana gitu loh, di awal gitu. Kita bakal buyback sih. Dari fee kita juga ada buyback lah gitu. Tapi pasti dengan hitungan dan waktu yang tepat menurut kita gitu. Ya, semoga saja tetap stabil ke atas. Gimana Mas? Gajah tetap stabil ke atas terus. Oke. Kasih. Serah ya, terbang terus ya Om. Amin. Masih ada waktu 5 menit ya. Ini kayaknya saya lihat ada Om Legion nih, Om Sigit. Halo, selamat malam. Selamat malam Om Legion. Om Legion, dua patah katanya Om. Om, ini pengen tahu nih dari sudut pandang Om Legion gimana tentang fenomena token artis sekarang nih Om. Silakan Om Legion, gimana Om? Lagi AFK kayaknya. Satu pertanyaan lagi kali ya Om Ebon udah. Iya, last question nih. Ayo, kalau ada question kawan-kawan yang ingin bertanya silakan. Mumpung ada orangnya langsung di sini nih, narasumber dari timnya Angel Token ya. Halo, saya mau bertanya. Oh, silakan Om. Yang seperti kita tahu kan kayak bukan yang ngomongin koin lain ya. Jadi kayak ASICS token kan terdampak dump itu karena satu perizinan seperti Bapepti, dia kan nggak ada izinnya. Jadi untuk Angel Token apa udah bersedia atau udah siap untuk masalah perizinannya untuk kedepannya gitu? Kita sih udah komunikasi terus, dan saya juga sebenarnya ada satu, saya baca berita itu kita harus kalau mau dapat sampai legal di Indonesia kita harus top 500 ya market cap, atau mungkin biasanya sih pasti kalau orang itu dari CMC lah mereka acuannya. Sedangkan kita nih developer di Indonesia tuh sangat ketinggalan gitu loh. Yang sekelas Certic kita tahu semua orang pakai aja itu ranknya tuh sekitar 400-an lebih gitu loh. Semoga kedepannya juga pihak regulator ada revisi lah gitu. Tapi kita bakal urus semua perizinannya lengkap lah, karena gimana pun kita berusaha di Indonesia kan, kita orang Indonesia gitu. Kita ikutin prosesnya. Ada lagi pertanyaan? Mungkin satu pertanyaan lagi, sama-sama. Boleh. Satu pertanyaan lagi Om ya.
Ayo satu pertanyaan lagi dari kawan-kawan. Ya, halo. Mau tanya itu kalau bedanya angle swap sama swap yang lain itu bedanya apa ya? Sama kan biasanya kan sekarang juga banyak tuh yang swap yang udah pada berguguran nggak tahu kemana, yang udah nggak laku gitu kan, banyak kan, rata-rata sekarang ya milihnya ya swap yang terkenal gitu, yang low cost, yang costnya mau. Oh, oke. Makanya kan tadi aku juga di awal udah jelasin, kita mau bikin platform tuh yang dipakai, bukan yang cuma ada doang. Makanya di roadmap kita tuh kita bakal analisa lagi nanti seberapa banyak sih orang yang pakai swap kita gitu loh. Kalau kita sih nanti mau punya konsep, kita bakal bikin swap yang mungkin lebih mudah lah dipakai gitu loh, karena kita juga punya market di Indonesia itu besar banget gitu loh. Banyak orang yang saya tahu nggak ngerti tentang ini gitu loh, dan itu bakal jadi pasar kita ke depannya gitu loh. Saya harap ke depan mereka bakal juga pakai swapnya kita gitu loh. Ya, ini Gitu saya sih. juga Sebenarnya masih newbie ya. Sebenarnya Untuk tuh swapnya ketika itu kita nanti bikin ditujukan ke token apa aja ya? kalau swap itu sebenarnya sih dia kan connect sama Binance Smart Chain, sebenarnya bisa apa aja sih mas gitu loh. Tinggal kita masukin kontak address-nya. Kita bikinnya bukan yang khusus gitu juga sih, nggak gitu juga gitu. Nah, untuk sedikit lagi saya jelasin ya, mungkin kalau bikin platform kayak swap saya rasa udah banyak yang bisa, tapi pertanyaannya lagi siapa yang mau pakai, itu yang jadi PR gitu loh kadang-kadang. Nah, kalau kita di sini tuh di Angel Token ini kita udah meeting tuh, kita udah sepakat, udah komitmen kita mau bikin project yang bukan cuma gimmick doang, kita mau bikin project yang mau bikin platform yang bakal dipakai ke depannya. Makanya kita tahu kita punya strategi yang nanti ke depannya kalau kita habis launch, kita harus campaign dulu nih tentang platformnya kita, baru kita lanjutin lagi project selanjutnya. Makanya kalau di roadmap kita nggak taruh tanggal atau nggak taruh quarter, karena itu adalah salah strateginya kita mau memastikan dulu bahwa orang-orang itu pakai platformnya kita gitu. Untuk peluncuran swapnya nanti itu kira-kira bisa dalam waktu berapa bulan ya? Atau mungkin satu periode? Kita kalau swap itu kita mau kejar di akhir bulan depan sih mas gitu. Untuk kelas 2 ya targetnya kita. Sekarang kita lagi build community dulu nih. Kita lagi fokus build community, kita lagi perbanyak holder kita sebanyak-banyaknya dulu gitu. Oke Om Jamur Kuning, semoga cukup menjawab ya. Oke. Waktu udah menunjukkan jam 21.30 nih Om Kevin. Mungkin sebelum kita tutup bisa closing statement dulu dari Om Kevin sedikit mungkin. Oke, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih sama Underground Games Indonesia. Thank you banget udah dikasih kesempatan buat sama di sini. Semoga semuanya jelas, semoga semuanya ngerti. Terus kita juga tetap harus mendukung token-token dari Indonesia, karena gimana pun ya kalau nggak sekarang kita mulai, mau sampai kapan kita ketinggalan gitu teman-teman. Itu aja sih dari saya. Makasih banyak. Oke, terima kasih banyak dari Om. Ya, jadi sekali lagi ya kawan-kawannya, di sini kita mengadakan AMA ini biar kawan-kawan bisa lebih mengenal tentang Angel Token-nya, karena fenomena token-token artis ataupun influencer ini memang lagi hype banget sekarang ya akhir-akhir ini di Indo. Jadi semoga bisa memberikan gambaran buat kawan-kawan semua dalam berinvestasi. Jadi di sini tidak ada ajakan untuk membeli ya kawan-kawannya, semua kembali ke riset kawan-kawan semua masing-masing ya. Jadi sekian AMA kita malam ini bersama tim dari Angel Token. Terima kasih banyak Om atas waktunya
bisa Terima memberikan kasih. penjelasan yang sangat luar biasa ya malam ini kepada teman-teman semua. Dan terima kasih banyak juga buat kawan-kawan semua nih yang telah antusias banget bertanya ke narasumber kita ya. Sekian untuk AMA malam ini. Oh ya, ini direkod ya Om Sigit ya. Berarti kalau memang mau nanti kita bukakan sesi untuk santai. Ya, nanti kita close dulu untuk yang ini dan kita buka lagi untuk sesi santai ya buat kawan-kawan semua. Oke, thank you. Terima kasih banyak Om Kevin. Luar biasa sekali. Semuanya. Oke, thank you. Thank you Thank you semuanya ya. Terima kasih. Thank you.